Hai Gemini, apa kabar? Semoga semua Gemini dalam keadaan sehat-sehat saja saat menonton video ini. Selamat datang kembali di channel ini. Saya Kak Tika, Tarot dan Vedic Reader. Kali ini saya akan bacain energi Gemini pada periode Jupiter in Taurus, yang bisa dirasakan energinya sejak April 2024 sampai nantinya April 2025. Jupiter masuk ke Taurus menurut Vedic Astrology di tanggal 1 Mei 2024. Namun energinya sudah bisa dirasakan sejak April ya. Kalau teman-teman menonton video ini menggunakan Sun Gemini, maka apa yang saya bacakan ini bisa teman-teman rasakan datangnya dari eksternal ya, dari orang lain, dari situasi, dari kondisi ya. Kalau teman-teman menonton video ini menggunakan ascendant Gemini, maka apa yang saya bacakan ini adalah apa yang Gemini rasakan. Kalau teman-teman menonton video ini menggunakan ascendant Gemini, maka apa yang saya bacakan ini bisa teman-teman rasakan di dalam diri, apa yang diinginkan, apa yang difikirkan, apa yang dirasakan. Kalau teman-teman menonton video ini mengikuti Moon Gemini, maka apa yang saya bacakan ini adalah periode atau fase dari Gemini sepanjang 1 tahun ke depan. Dan utamakan mengikuti bacaan Moon zodiak dulu, kemudian tonton juga bacaan Sun, teman-teman, kemudian ascendant, kemudian dikorelasikan. Oke? Gemini. Bagaimana energi Gemini pada periode Jupiter in Taurus? Keberuntungan-keberuntungan apa yang datang dan diraih oleh Gemini? Gemini. Oke, 3 kartu ya. Yang pertama, wow, ada kartu sumur. Kemudian ini cross ya, bukan berarti ini tentang agama, tapi ini melambangkan takdir ya. Kemudian di sini ada kartu house. Oke. Kita lihat lebih deep ya Gemini. Nanti setelah kartunya terbentang semua, baru saya baca ya. Gemini. Energi Gemini pada Jupiter in Taurus. Ten of Swords, Justice, Chariot, Magician, Knight of Wands, Page of Cups. Dan di sini ada Seven of Wands serta ada The High Priest. Oke. Gemini, Jupiter berada di Taurus ya. Taurus berada di house ke-12 Gemini. Jupiter adalah lord dari Pisces dan Sagittarius. Namun Pisces berada di house ke-10. Kalau untuk Sagittariusnya tidak terlalu berdampak, tetapi yang lebih disinari keberkahan, tetapi yang lebih mendapatkan berkah adalah Taurus dan Pisces, yaitu di house ke-12 Gemini dan house ke-10 Gemini. Keberuntungan-keberuntungan yang akan didapatkan oleh Gemini sepanjang 1 tahun ke depan adalah yang pertama, Gemini akan mendapatkan kesempatan kerja di kota yang lain atau di negara lain. Jadi ada kesempatan Gemini untuk mendapatkan peluang kerja dari luar negeri, internasional atau luar kota. Dan ada juga keberuntungan Gemini bisa membeli rumah, ini house ya, di luar kota Gemini. Entah, kalaupun bukan rumah ya, kamu bisa membeli tanah ya di luar kota, di luar tempat tinggal kamu saat ini. Nah, kalau kamu saat ini berada di luar negeri, tentu saja kamu bisa membeli tanah ataupun rumah di kampung halaman kamu, Gemini. Oke. Kemudian, kalau Gemini saat ini berada di luar negeri atau di luar kota, tidak di kampung halaman, maka tahun ini kamu akan mendapatkan rezeki yang lebih lancar dan berkelimpahan. Itu juga yang mendominasi kamu, Gemini, hingga bisa membeli properti ataupun tanah. Ya, aset kamu akan bertambah di tahun ini. Oke. Kemudian kamu juga akan mendapatkan keberuntungan bisa melakukan perjalanan ke luar negeri, atau sebagian teman-teman yang muslim, atau melakukan perjalanan spiritual, entah ini Mekah, ibadah haji atau umroh, atau ke Yerusalem atau ke China menurut agama keyakinan masing-masing ya.
Atau kalaupun ini bukan terkait tentang agama, maka ini ada kaitannya dengan perjalanan spiritual. Kamu akan memiliki kesempatan, peluang-peluang, entah ini kamu diperjalankan atau diajak orang gitu ya, dibiayai gitu. Atau kamu punya kemampuan untuk melakukan perjalanan ke tempat-tempat bersejarah, ke tempat-tempat yang punya nilai spiritual yang sangat tinggi. Oke. Kemudian, karena Jupiter adalah Lord dari Pisces, ya Pisces di house ke-10 kamu, maka keberuntungan-keberuntungan lain yang kamu dapatkan adalah di area pekerjaan. Sebagian Gemini akan mendapatkan posisi karir yang meningkat, promotion, mendapatkan posisi yang lebih baik. Kemudian situasi pekerjaan Gemini, bisnis ataupun usaha Gemini yang di masa tahun sebelumnya seakan buntu ya, Gemini akan keluar dari kebuntuan. Gemini akan bisa merasakan kebahagiaan kembali, keceriaan kembali, keseriusan kembali di area pekerjaan, bisnis, usaha ataupun karir ya. Ada sebagian Gemini yang bisnisnya, usahanya akan berkembang, mungkin akan terhubung dengan internasional atau negara lain ya. Gemini bisa saja melakukan perjalanan bolak-balik demi urusan bisnis ataupun urusan usaha kerja di sepanjang 1 tahun ke depan. Nah, bagi teman-teman Gemini yang belum mendapatkan pekerjaan, cobalah melamar kerja di kota yang lain. Cobalah melakukan perpindahan. Karena ini rezeki kamu berasalnya tidak di tempat tinggal kamu saat ini, tapi di tempat yang lain, di kota yang lain gitu ya. Sebagian Gemini akan mendapatkan kesempatan juga untuk bekerja sama dengan orang asing tentu saja, karena ada kaitannya dengan internasional ya. Sumber daya Gemini juga sepanjang 1 tahun ke depan penuh. Ya, jadi kalau dipertanyakan rezeki, Gemini sudah punya sumurnya. Di dalam sumur ini kan ada mata air ya. Gemini tinggal ambil airnya untuk kebutuhan hidup Gemini, yang artinya sepanjang 1 tahun ke depan Gemini sudah mempunyai sumber keuangan. Sehingga Gemini bisa memenuhi kebutuhannya dari sumber keuangannya itu. Sudah punya pekerjaan yang settle misalnya, atau punya potensi atau bakat yang sudah menghasilkan uang ya, atau punya sesuatu yang selama ini dikembangkan dan di tahun ini bisa mendatangkan hasil. Oke. Ada juga sebagian Gemini yang tertarik untuk pindah tempat tinggal. Sebagian kecil ya. Oke. Gemini, selain keberuntungan-keberuntungan yang saya sampaikan, ada hal-hal juga yang perlu diperhatikan sepanjang 1 tahun ke depan ya. Di sini ada kartu cross dan ada kartu justice ya. Ini menggambarkan dalam 1 tahun ke depan sepertinya Gemini akan ada beberapa persoalan yang harus diselesaikan yang terkait dengan hukum. Ya, bisa saja ini terkait dengan visa, paspor ya, atau kalau ada bisnis ataupun usaha akan sering terkait nantinya dengan bea cukai atau dokumen-dokumen internasional ya. Atau ada pembelian aset properti yang juga harus terhubung dengan instansi pemerintahan kan ya, atau akan terhubung dengan orang-orang yang punya jasa profesi hukum yang mungkin Gemini akan membutuhkan bantuan mereka nantinya ya. Oke. Nah, di masa sebelumnya ada The Magician ya. Gemini penuh dengan strategi manipulatif ya. Manipulatifnya di sini saya rasakan sih ada positif dan negatifnya. Kalau negatifnya ya kebohongan-kebohongan yang diciptakan oleh Gemini demi sesuatu hal kepentingan Gemini. Nah, positifnya adalah Gemini menunjukkan bahwa dirinya baik-baik aja di hadapan keluarga ataupun di hadapan orang-orang yang mengenalnya. Tapi sebenarnya dengan Ten of Swords Gemini sudah merasa jatuh gitu, merasa tidak berdaya, merasa butuh support, merasa butuh bantuan, butuh support gitu untuk bangkit. Tapi saya rasakan di tahun ini karena ada The Chariot ya, di alam pikiran Gemini, Gemini akan bangkit. Yang tadinya Gemini merasa jatuh, merasa di titik terendah, ini adalah titik balik Gemini. Bangkit kembali ini Gemini di tahun ini ya. Tapi memang ada hal-hal yang harus dibayar oleh Gemini. Ada hal-hal yang harus diselesaikan oleh Gemini. Nah, yang harus diselesaikan mungkin nantinya ada kaitan dengan hukum. Ya, entah ini masalah pajak dan lain-lain lah ya, atau masalah kepastian hukum lain yang memang harus diperjuangkan gitu. Di sini The Chariot harus diperjuangkan. Tidak akan selesai kalau tidak diperjuangkan. Tapi jangan khawatir karena Jupiter memberikan berkah untuk Gemini di house ke-12, maka kalau Gemini action untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu akan dibantu. Entah akan ada orang yang membantu, ada pembimbing, atau Gemini sendiri yang akan terbimbing secara intuitif untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu dengan strategi, dengan cara dan siasat-siasat tertentu.
Oke. Dan di sini ada Knight of Wands juga. Di alam bawah sadar Gemini menginginkan adanya kesetiaan dalam hubungan asmara ataupun pertemanan, persahabatan ya. Menginginkan adanya kekompakan gitu. Dengan Seven of Wands mungkin Gemini juga di sini tidak menerima banyak orang. Jadi hanya beberapa orang yang bisa dekat dengan Gemini karena yang diinginkan oleh Gemini. Yang tidak diinginkan mungkin akan diusir atau didepak dari kehidupan Gemini. Ya, arahnya sih Gemini di sini hanya ingin berteman atau dekat dengan orang-orang yang memberikan manfaat positif untuk Gemini, memberikan sumber daya untuk Gemini, memberikan energi berlimpah untuk Gemini. Jadi kalau orang yang menghabiskan sumber daya Gemini atau konsumtif saja, nah ini mungkin Gemini akan tolak untuk masuk dalam kehidupan Gemini ya. Dan ada Page of Cups, mungkin akan ada peristiwa-peristiwa pengingkaran janji ya yang terjadi. Misalnya Gemini di masa sebelumnya berjanji kemudian melupakannya ya. Jadi dalam 1 tahun ke depan ingat-ingat Gemini apa yang dijanjikan kepada seseorang, karena itu akan jadi hutang di dalam kehidupan kamu. Ya, karena jiwa kamu sudah berjanji. Maka ketika kamu sudah berjanji, peganglah janji itu dan realisasikan janji itu semampu kamu. Kalau nggak bisa ya kamu omongin nggak bisa gitu, karena ketika kamu saat ini mengingkari janji kamu, maka di sisi lain ada orang yang mengingkari janji kepada kamu. House ke-12, House of Karma. Karmanya cepet banget akan kamu dapatkan Gemini. Yang dampaknya memang ketika kamu mendapatkan hal-hal negatif, kamu langsung berpikir, oh iya ini saya kualat nih. Ini karena kesalahan saya gitu. Jadi kamu akan lebih cepat belajar dari kesalahan ataupun peristiwa-peristiwa nggak enak yang kamu alami di 1 tahun ke depan. Oke, bagus banget ini Gemini. Keberuntungan-keberuntungan kamu ya. Saya pikir cukup sampai di sini Gemini. Semoga bacaan ini bermanfaat ya. Jangan lupa di like, comment, share video ini ke teman-teman kamu, ke media sosial kamu. Siapa tahu video ini dibutuhkan oleh teman-teman kamu, dan juga agar channel ini berkembang berkat teman-teman semua. Untuk personal reading berbayar, nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video ini. Untuk menonton video-video eksklusif, teman-teman join dulu membership. Ada tombol bergabung di samping foto profile channel ini, klik dan ada 2 pilihan, level the moon atau level the sun. Pilih mana yang teman-teman butuhkan dan lanjutkan pembayaran. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you for watching Gemini. Bye-bye.